Sebagai penjuru arah pertumbuhan, Direktur Pengembangan berperan penting dalam memperluas cakupan bisnis perusahaan. Tugas utamanya adalah mengembangkan potensi proyek baru, mendorong inovasi layanan konstruksi, dan menjajaki peluang ekspansi, baik ke wilayah baru maupun ke sektor industri yang belum tergarap. Dengan wawasan pasar yang tajam dan pendekatan strategis, Direktur Pengembangan memastikan perusahaan terus bertumbuh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam melakukan pekerjaannya, Direktur Pengembangan juga memiliki tanggung jawab diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pengembangan perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar. 2. Merancang konsep dan studi kelayakan proyek baru. 3. Membangun relasi strategis dengan calon mitra, investor, dan pemerintah. 4. Mencari dan mengevaluasi peluang investasi konstruksi seperti proyek inisiatif sendiri, KPBU, dan sebagainya. 5. Menyusun strategi ekspansi pasar dan diversifikasi jasa konstruksi, misalnya dari konstruksi ke EPC. 6. Memastikan keselarasan rencana pengembangan dengan visi dan misi perusahaan. Dalam struktur organisasi, Direktur Pengembangan langsung melapor kepada Direktur Utama sebagai atasan utama. Untuk menjalankan inisiatif pengembangan yang kompleks, ia juga aktif berkoordinasi dengan Direktur SDM, IT, dan Legal. Kolaborasi lintas fungsi ini penting untuk memastikan setiap proyek pengembangan berjalan selaras dengan kebutuhan sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta kepatuhan terhadap aspek hukum dan perizinan. Sebagai ujung tombak pertumbuhan perusahaan, Direktur Pengembangan memiliki 4 indikator utama sebagai tolok ukur kinerjanya. Indikator pertama adalah jumlah inisiatif pengembangan yang berhasil dijalankan. Setiap ide baru yang berhasil diimplementasikan, baik dalam bentuk proyek, produk, maupun model bisnis, menunjukkan kapabilitas direktur dalam menciptakan nilai baru bagi perusahaan. Kedua, return on investment dari proyek pengembangan. Kreativitas harus selaras dengan keuntungan. Setiap inisiatif yang dijalankan harus mampu memberikan hasil finansial yang terukur dan berdampak jangka panjang. Indikator ketiga adalah tingkat inovasi internal. Ini mencakup keberhasilan dalam menumbuhkan budaya berpikir kreatif di dalam tim, mendorong perbaikan proses, efisiensi kerja, dan pemanfaatan teknologi terbaru. Dan terakhir, penetrasi ke segmen pasar baru, yaitu seberapa luas perusahaan mampu memperluas jangkauan ke wilayah baru, sektor yang belum tergarap, atau jenis klien baru untuk menjadi cermin keberhasilan strategi pengembangan yang dijalankan. Dengan memadukan visi, analisis pasar, dan semangat inovasi, Direktur Pengembangan menyiapkan landasan bagi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kalau menurutmu konten ini bermanfaat, yuk subscribe!